La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Wahai ibu, janganlah bersedih. Mohon maaf ibu, usia anak ibu berapa tahun? Lalu ibu-ibu menjawab, wahai Nabiullah Nuh, anakku meninggal pada usia 60 tahun. Jadi dulu 60 tahun masih anak. Maka Nabi Nuh alaihissalam itu menghibur seraya mengatakan, la tahzan, janganlah engkau bersedih wahai ibu. Kelak nanti umat di akhir zaman, umatnya Nabi terakhir, usia paling maksimalnya seperti usia anak ibu. Siapa itu? Ya kita ini. Rata-rata usia umat Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim dan An-Nasai adalah 60-70 tahun. Berapa santri? 60-70 tahun. 60 until 70. Wah, rata Inggris itu lah ya, randeso banget lah ya. Masya Allah. Nah, santri, Nabi Muhammad SAW wafat usia berapa tahun? 63. Ya begitu toh, rata-rata segitu. Jadi usia kita pendek, usia kita sebentar. Sedangkan usia umat dahulu panjang. Sudah usia kita pendek, usia sebentar, yo tobatnya yo lagi-lagi wae gitu loh. Neng masjidnya yo lagi wae itu, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi corona itu banyak menyadarkan orang, banyak yang kemudian bertaubat, kembali pada Allah, kembali kepada masjid. Jadi itu hikmahnya, Masya Allah. Jadi setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Yang penting kita harus berhusnuzon kepada Allah. Jangan sekali-kali menyalahkan Allah, jangan sekali-kali menyalahkan keadaan. Ya, kita harus selalu positive thinking. Ya, itu ya. Santri. Lalu sahabat Rasul yang cerdas bertanya, ya Rasulullah, usia umat terdahulu panjang, amal solehnya pasti banyak. Misalkan usianya 900 tahun, amal solehnya bisa 700 tahun, bisa 500 tahun, 300 tahun. Sedangkan kita usianya pendek, amal solehnya sedikit. Bagaimana cara mengejar ketertinggalan amal soleh kita terhadap umat-umat terdahulu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surah Al-Qadar, di mana satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, atau lebih baik dari 83 tahun. Jadi kalau jenengan dapat Lailatul Qadar lebih dari 10 kali, 10 kali 83 berapa santri? Rasa ngaku kalkulator. Oh yang ngono wae iso. 10 kali 83 berapa? 830. Jadi kita beribadah selama lebih dari 830 tahun. Allahumma amin. Allahumma amin. Kira-kira dah hampir menyamai umatnya Nabi terdahulu. Itu ya. Jadi itu hikmahnya. Yang kedua, asbabun nusulnya adalah turunnya ayat ini adalah terkait Nabi tapi bukan Rasul. Karena jumlah Nabi dalam hadis Sahih Muslim total ada 124.000. Ya, tetap Nabi pertama Nabi Adam, Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Tapi total ada 124.000. Sedangkan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran ada berapa santri? 25. Nah, salah satu Nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran tapi ada dalam hadis Sahih adalah Nabi Sam'un Al-Ghazi. Siapa santri? Sam'un Al-Ghazi. Baru dengar? Baru dengar ya, teman-teman di rumah juga baru dengar ya. Sam'un Al-Ghazi ya. Bahasa Ibraninya Samson. Nah, Sam'un Al-Ghazi bahasa Ibraninya Samson, masuk ke Indonesia di sinetron Betawi diperankan Benyamin, Samson Betawi. Nah, ini Pak Ustadz Yasin tahu generasi kolonial. Jadul. Ini yang milenial nggak tahu sopo Samson Betawi apa. Itu ada ya, ini zaman dulu ya dulu. Tapi beda kalau di film Samson Betawi kekuatannya mohon maaf di mana ketek. Tapi kalau Nabi Sam'un Al-Ghazi itu bukan di keteknya tapi di rambutnya panjang, kekuatannya di situ. Dan dia orang paling kuat di dunia waktu itu, berdakwah sepanjang hari ya, beribadah sepanjang hari, berjuang di jalan Allah sepanjang tahun, sepanjang hari terus gitu ya, karena dia orang terkuat di muka bumi ya, lebih kuat dari Mike Tyson ya. Kuat sekali. Nah, maka kalau kita dapat pahala Lailatul Qadar sebagaimana pahalanya Nabi Sam'un Al-Ghazi yang mempersembahkan hidupnya untuk Allah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguh salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, gitu ya. Jadi mempersembahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepanjang hidupnya hanya untuk Allah. Jadi ibaratnya kalau kita dapat pahala Lailatul Qadar, sepanjang hidup kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Santri.
Semoga santri Sinar Melati 4 dan seluruh pemirsa yang melihat tayangan ini mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Allahumma amin. Kita lanjutkan ayat keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Jadi ciri malam Lailatul Qadar adalah malamnya diliputi dengan kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kekhusyuan. Kita membaca Quran tuh nggak pengen berhenti tuh loh, Mbak. Ya. Biasanya kan 15 menit ngantuk. Sedangkan nek ndelok HP sak jam bisa suwi gitu toh. Ya Allah ya Karim, ya itulah kelemahan kita sekarang ya. Jadi Al-Qur'an dengan gadget itu lebih lama gadgetnya. Jujur memang begitu kelemahan kita sekarang ya Allah. Tapi ketika malam Lailatul Qadar itu betul-betul malamnya tuh khusyuk. Kita sholat malam tuh betul-betul khusyuk. Tarawihnya betul-betul nikmat. Ndak buru-buru. Sekarang tuh tarawih itu nek wis imame luwih saka jam 8. Suwe iki gitu toh. Mocone wae nek dawa-dawa do. Ya Allah. Allahu Akbar. Ini baru level Sabbihisma rabbikal a'la. Jamaahnya sudah batin. Iki suwe tenan gitu ya. Kul huwa lek kesuwen. Padahal dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu ketika sholat tarawih bersama Nabi Muhammad SAW, satu rakaatnya minimal 100 ayat. Satu rakaatnya berapa? Minimal 100 ayat. Subhanallah. Sampai-sampai para sahabat ada yang bersandar di atas tongkat. Saking capeknya, Mbak. Ada yang sampai duduk. Saking capeknya. Lah kita itu baru sabihis suwe banget itu. Ya Allah. Nah, itulah standar iman kita tuh ya sakmono kuwi ya. Jadi memang kita harus mengejar ketertinggalan yang lain dengan amal soleh yang lain. Termasuk ini ada zakat, sedekah, terutama di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan adalah waktu paling afdol ya menunaikan zakat sekaligus menyalurkannya ya. Karena zakat dan sholat itu diulang Allah 32 kali dalam Al-Qur'an. Aqimis shalah wa atuz zakah. Aqimis shalah wa atuz zakah. Aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Diulang-ulang terus selama 32 kali. Artinya satu paket salat dan zakat. Santri sedikit menyinggung tentang zakat ya. Jadi gini, teman-teman, zakat itu beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu jumlahnya bebas, waktunya bebas, penyalurannya bebas. Paham atau paham? Ini saya sederhanakan gitu ya, biar enak deh. Pemirsa juga biar nyaman. Kalau pakai bahasa kitab engko kesuwen gitu ya. Ini sederhana aja ya. Basa bodon wae ya, ben penak. Jumlahnya bebas, waktunya bebas, penyalurannya bebas. Bisa untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk duafa, untuk orang yang membutuhkan bencana alam. Oh, silakan, sedekah itu bebas. Kapan saja, di mana saja, monggo. Jumlahnya terserah. Nah, sedangkan zakat ada ketentuannya dalam Al-Qur'an ya. Jumlahnya ditentukan. Namanya apa? Nisab. Apa santri? Nisab. Nisab zakat itu berapa? 85 gram emas. 24 karat. Nah, sekarang 1 gram emas 24 karat berapa harganya? Udah. Besok kan kalau mau dilamar kan harus tahu ya. Walaupun sebaik wanita yang paling ringan maharnya, tapi kan yo laki-laki kudunya yo sak pole. Ora ringan banget. Iya, laki-laki yang baik juga memuliakan. Ya, sak pole sekuatnya gitu dong. Ya. 1 gram emas tadi saya baru Google. 935.000 sekarang ya. 935.000 kali 85 berapa? 79 juta, kurang lebih itu 79 juta. Jadi kalau orang sudah memiliki tabungan sebesar 79 juta, maka sudah harus menunaikan zakat. Itu namanya nisab. Semoga seluruh pemirsa yang melihat tayangan ini dan kita semuanya bisa menunaikan zakat. Allahumma amin. Artinya tabungannya di atas 79 juta semua. Allahumma amin ya. Doanya kan gitu ya. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih baik jadi musaki. Kemudian itu nisab ya. Kemudian ada waktunya ditentukan, namanya haul ya. Sudah berlalu harta itu selama 1 tahun, haul ya. Nah, jumlahnya ditentukan, waktunya ditentukan. Penyalurannya ditentukan. Surah At-Taubah ayat 60. Penyalurannya untuk 8 asnaf. Pertama untuk fakir, 2 untuk miskin, ketiga untuk
mil 4 untuk mu'allaf. Ini mu'allaf dapat loh. Ojo pilih-pilih, dumeh mu'allafnya sugih ora DKI. Jangan, tetap dapat. Ini pengalaman saya ya teman-teman yang melihat tayangan ini. Dulu pernah ada mu'alaf, mohon maaf, ya bukan bermaksud ras, itu orang Chinese yang kaya. Dia pengusaha sukses gitu ya. Pengusaha sukses mu'alaf. Kemudian kan kita didiskusi ini, yang ketika membagi zakat. Nah, terus saya sampaikan nih surah atau bait 60 tafsirnya sampaikan. Terus banyak yang ngeyel, itu kan bapaknya mampu, itu kan sugih.